Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video ini saya akan coba sharing ilmu tentang uh, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Word untuk kemudahan membuat laporan. Terutama yang mahasiswa uh, sering buat laporan pakai aplikasi Microsoft Office Word. Ada beberapa fitur yang lumayan bermanfaat untuk mempercepat proses pembuatan laporannya. Jadi di sini saya akan memperlihatkan contoh format yang kita akan buat seperti ini. Nah, ini ada kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, pendahuluan. Daftar isi ini kita buat otomatis, daftar tabel juga tabel dan gambar juga demikian. Dan penomoran sub bab dan bab juga kita akan coba buat. Jadi untuk membuat ini kita perlu belajar yang namanya heading. Heading ada 1, 2, dan 3 dan 4, tergantung berapa banyak yang kita perlu. Kedua, kita juga akan memakai untuk pembuatan halaman yang formatnya berbeda-beda. Ada yang pakai angka Romawi dan ada juga halaman yang halamannya tidak ditampilkan tapi terhitung dalam halaman. Dari sini kita akan buat. Terus yang ketiga, pembuatan daftar isi. Dan yang terakhir adalah cara menggunakan kamus bahasa Indonesia. Jadi kalau di Word itu kan sebenarnya ada language-nya atau bahasanya yang di dalam. Nah, secara default pada saat kita install itu dia bahasa Inggris. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman ada mengetik di Word terus ada tulisan merah kayak begini, sedangkan teks itu tidak salah, jadi itu itu masih default atau masih pakai bahasa Inggris di dalamnya. Jadi kita akan tambahkan kamus bahasa Indonesia ke Word-nya. Jadi nanti hasilnya kayak begini. Misalnya kata namun ini kan tidak merah. Nanti kalau kita misalkan ubah di sini, nah dia akan garis merah. Kalau yang untuk nama tetap garis merah karena tidak ada di kamus bahasa Indonesia ya. Kalau untuk nama kayak ini juga, nah ini harusnya spasi begitu. Tapi ada juga yang tidak perlu diikuti. Jadi ini kita ubah, nah dia akan tetap merah. Dan kalau lebih spasi itu akan warna biru. Begitu. Oke, langsung saja kita mulai. Kita buka halaman baru. Nah, di sini kita akan memakai fitur yang ada di sini. Kebanyakan nanti kita pakai di sini. Jadi normal ini untuk paragraf, heading 1 ini untuk bab, heading 2 untuk subbab, dan heading 3 nanti kita pakai untuk subbab. Jadi untuk heading 1 kayak ini, yang ini, heading 2-nya yang ini, dan heading 3-nya seperti ini. Jadi kalau ada heading 4 lagi ada di sini berarti 2.1, titik 1 dan titik 1. Oke, kita mulai. Untuk ininya kita buat headingnya dulu, pengantar. Ini terserah mau bikinnya bagaimana, apa yang dulu. Tapi di sini saya buatnya secara struktur ya. Jadi mulai dari bab 1, dari heading 1 sampai heading 3. Kata pengantar, daftar isi, pendahulu, daftar gambar,
Nah, kita sudah buat ininya, jadi kita langsung blok buat dia jadi heading 1 karena ini untuk bab ya. Nah, setelah diklik ini kan formatnya masih tulisannya biru dan fontnya juga masih Calibri dan size-nya 16. Jadi kalau kita mau ubah, tinggal ubah yang ini, klik kanan modify, terus ini ganti warna, ini kita kasih bold 14. Jadi kalau untuk ini aturan yang sering saya pakai, tapi kalau misalkan teman-teman punya aturan yang berbeda dari fakultas masing-masing atau jurusan masing-masing, ikuti itu. Tapi kalau mau ubah di bagian sini ya. Ini Times New Roman. Setelah kita ini diubah teks rata tengah. Dan untuk lebih detailnya lagi di format terus paragraf. Ini saya biasa pakai hanging. Ini saya kasih 1 cm. Dan ini saya pakai single ya. 0,24 biasanya saya pakai. Hitungannya kalau tidak salah 12 PT itu sama dengan 1 spasi ke bawah. Iya 1 spasi. Kalau 24 berarti 2 spasi. Oke. Nah, jadinya akan seperti ini semua. Dan setiap bab itu kan harus halaman baru nih. Jadi kalau misalkan kita mau kita mau jadikan halaman baru, tinggal arahkan kursornya ke belakang ini, ke belakang babnya, terus kita tekan Ctrl Enter. Nah, otomatis dia akan ke halaman baru. Ini juga ini kita buat dia beda-beda halaman. Ini juga berpengaruh untuk pembuatan halaman nanti. Jadi ada baiknya kalau misalkan bab baru kita Ctrl Enter untuk dia next page gitu. Oke, jadi setelah semua dibikin, kata pengantar tidak ada isinya dulu. Daftar isi juga. Kok ini kosong? Daftar gambar, daftar tampil. Oke ya, semua. Oke, setelah itu kita buat untuk headingnya. Untuk heading 2, jadi di sini kan ada latar belakang biasanya ya. Latar belakang, ada rumusan masalah juga, ada tujuan penelitian biasanya, ada manfaat dan lain-lain. Nah, ini kan masuk di heading 2. Jadi sama kayak yang caranya dengan heading 1 tadi, hanya yang membedakan di isinya, di isi stylenya. Ini bold, tadi 14, ini sekarang 12 Times New Roman. Nah, ini dia rata kiri bukan rata tengah ya. Untuk ini saya pakai sama formatnya yang tadi, 1 line spacingnya single. Nah, ini saya pakai 6/12. Jadinya begini. Dan biasanya kalau di pendahuluan itu belum ada sampai yang heading 3. Biasanya itu di tinjauan pustaka atau ke bawah. Misalnya di tinjauan pustaka itu kan biasanya ada teori-teori. Misalnya teori 1, terus teori 2, teori 3, dan lain-lain. Ini sama. Misalnya di teori 1 ada subbab namanya sub teori 1. Masih sub teori 2 dan nah ini sudah masuk di heading 3. Jadi kita buat dia heading 3. Ini heading 3 dan heading 4 itu tidak akan muncul kalau misalkan heading 2 belum dipakai. Kita modify lagi. Ini bold 12 tab sama rata kiri.
juga hanging. Ini saya buat single juga. Ini saya kasih 6. Oke. Dan untuk metode penelitian biasanya apa? Lokasi penelitian lokasi atau tempat, waktu penelitian, metode penelitian. Ini kita buat heading 2. Dan sekarang, nah ini navigation pane bisa dilihat dari sini tadi, tinggal checklist ini. Kalau tidak pakai heading, dia di navigation ini tidak ada yang terbaca begitu. Jadi ini baiknya menggunakan heading itu di sini. Kita bisa lihat di sini. Terus pindah ke hasil dan pembahasan, ada apa tadi? Hasil 1 misal, terus hasil 2 dan lain-lain. Misalnya di hasil 1 ada pembahasan 1, lagi pembahasan 2. Jadi ini heading 2, ini heading 3, ini heading 2. Nah, setelah kita buat headingnya, selanjutnya kita buat nomor bab dan nomor sub babnya. Jadi caranya klik di sini, terus kita ambil di menu home, terus sub menu paragraf, masuk di current list, pilih yang ini. Ini juga kita harus pilih lagi, meskipun secara otomatis dia terpilih, tapi biasanya ada kesalahan karena ini. Jadi ada baiknya kita setiap headingnya kita buat untuk penomoran halamannya begini. Nah, secara otomatis dia menomorkan dari heading yang pertama. Sedangkan yang format biasanya bab 1 itu mulai dari pendahuluan dan kata pengantar itu tidak termasuk. Jadi kita bisa hapus di sini. Tinggal klik aja nomornya, hapus. Nah, secara otomatis dia pindah nomor 1-nya ke sini kalau dihapus. Hapus. Oke, baik, sudah. Biasanya di bab itu nomornya angka Romawi, dan untuk subbabnya itu nomornya angka ya. Jadi kita bisa ubah, ini masih angka biasa bukan angka Romawi. Tinggal klik kembali ke sini, terus pilih yang ini, define new multi-level list, dan kita kan sudah buat sampai heading 3. Jadi ini kita mulai dari heading 1, kita ganti formatnya jadi angka Romawi. Di sini ini untuk jarak antara ininya ya, antara nomor dengan nama babnya. Ini kalau untuk bab saya pakai space untuk di heading 1, dan heading 2 kita tinggal centang ini legal style numbering. Nah, ini tetap tab karakter untuk di bab 2. Terus untuk heading 3 kita checklist lagi nih, ada nomor semua, ini ganti space lagi. Nah, jadi ini kok jauh ya, ini kita dia 1 ya, dan oke, jadi, dan selanjutnya kita kasih masuk teksnya bisa kita copy saja, misalnya sambil ini paste di sini. Nah, secara defaultnya normalnya dia formatnya begini, dan untuk ubah ini
kita modify untuk di style normal ini. Ini 12 Times New Roman, rata kiri kanan, dan kita ganti di paragraf justify. Ini first line ini biasanya di tiap paragraf kan ada tab ke kiri ke kanan gitu. Nah, ini yang first line nya. Jadi kita ambil 1 cm biar dia sejajar dengan subbabnya tadi. Dan untuk line space nya biasanya kan 1,5. Ini saya kasih, ini after paragrafnya itu biasanya saya kasih 6 sih dengan before, biar tidak terlalu rapat. Oke, nah otomatis terganti. Jadi ini sudah selesai. Kita coba isi saja dengan yang sama biar dia kelihatan banyak halaman. Ini juga, nah ini kan sejajar nih, sejajar dengan yang ini. Ini subbabnya, ini juga, ini kita kasih saja. Nah, oke, kita isi. Oh iya, kita lupa di sini biasanya kan ada kesimpulan dan saran. Heading 2. Oke. Nanti kalau misalkan sudah diatur ya punya heading secara otomatis, nanti akan seperti ini, tertambah sendiri. Dan selanjutnya kita sudah buat heading, kita buat halaman. Pertama kita, kalau biasanya yang saya pakai itu dari kata pengantar sampai daftar tabel itu nomor halamannya angka Romawi, dan untuk mulai dari bab 1 sampai bab 4 biasanya saya pakai angka. Bab penutup biasanya saya tidak kasih halaman. Tapi kalau mau kasih halaman silakan ikuti caranya sama saja. Dan untuk karena tadi di sini beda format untuk penomorannya, jadi kita ini kan angka Romawi, ini angka biasa. Jadi ada beberapa season dan setiap satu bab itu formatnya beda-beda. Ada yang di halaman bab itu ada yang mereka tidak kasih halaman, ada yang mereka kasih tengah. Terus di halaman selanjutnya seperti ini, kayak ini di halaman kedua dari bab 1 itu mereka biasanya kasih halamannya di sudut kanan bawah. Kalau yang di bab 1 ini kadang ada mereka yang di tengah bawah dan ada juga yang kosong. Makanya itu setiap bab itu ada satu format sendiri, ini format sendiri, tapi formatnya sama. Cuman yang secara garis besarnya itu yang angka Romawi ini dengan yang ini berbeda, satu angka Romawi, satu angka biasa. Nah, untuk membedakannya, karena ini berbeda, jadi kita mulai dari sini. Seasonnya mulai dari sini. Ini yang bab heading 1 yang dari keempat di atas ini sama formatnya semua, jadi kita mulai dari sini season. Cara buat sessionnya itu kita ke menu layout, ini klik kiri aja di sini biar kursornya ke paling kiri. Terus pilih breaks, terus next page. Nah, kalau kita klik 2 kali di sini sudah ada season 1, season 2. Sebelumnya tidak ada, sebelum kita ini tidak ada. Ini saya Ctrl Z biar kembali sebelum saya buat seasonnya. Nah, kalau saya buat season lagi, nah sudah ada season 1, season 2. Nah, ini sampai sini dia masih season 2 dan kita mau buat ada ini satu sesi. Jadi kita buat lagi sesi di sini, klik kiri di sudut kiri atas babnya, terus kita pilih next page, klik 2 kali. Nah, season 3, season 2, jadi sudah ada 3 season. Kita cari pindah ke bab ini lagi, kita buat lagi season di sini.
Nah, jadi ada 6 sesi. Sesi pertama kata pengantar, biasanya sampul sampai daftar tabel atau daftar gambar. Terus sesi kedua ada di bab 1, sesi ketiga bab 2, sesi keempat di bab 3, sesi kelima di bab 4, dan sesi ke-6 itu di bab penutup. Sesi ke-6. Selanjutnya kita buat halamannya. Oh ya, misal saya di sini kasih untuk sampul ya. Sini saya kontrol enter. Nah, dia akan buka halaman baru. Oke, jadi anggap saja ini sampul di sini kata pengantar. Jadi untuk penomorannya tadi kita harus klik 2 kali di sini, tidak apa-apa, sembarang, penting masih dalam sesinya. Nah, ini kita mau anggap saja ini kan halaman pertama yang disampul. Jadi kita mau halaman sampul itu tidak ada halamannya, tapi terhitung. Jadi mulai angka Romawi 1 itu disampul, cuman tidak dimunculkan. Jadi kita buat dia different first page. Sudah. Dan footernya kita ke footer juga sama. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat, ini kita masih dalam kondisi di footer ya. Ini kalau kita klik ini ke header, ini ke footer. Terus pilih button page. Kita mau pilih sebelah sudut kanan bawah ya. Nah, ini secara otomatis dia dalam bentuk angka biasa. Kalau yang kita formatnya tadi kan angka Romawi nih. Jadi kita ganti di nomor tadi, format page-nya, terus kita pilih angka Romawi. Nah, sekarang sudah angka Romawi, dan sudah. Selanjutnya kita ke session kedua. Session kedua ini, nah ini secara otomatis dia menomorkan halamannya karena ada same as previous, ini aktif, ini yang aktif. Jadi harusnya kita tadi nonaktifkan dulu. Jadi caranya, kalau kalian dalam mode ini, kita klik 2 kali dulu, terus dia langsung muncul begini. Kita klik ini, nah dia hilang. Go to footernya juga hilang. Oke. Jadi untuk buat halamannya, oh ya, di sini tadi kan kita mau di halaman bab itu dia beda halaman. Jadi kita sama prinsipnya dengan yang season 1 tadi, kita centang different first page. Oke. Sudah. Selanjutnya kita ke halaman kedua dari bab 1 yang ini. Nah, di sini kita ubah format page-nya. Kalau tadi misalkan belum ada, kita tambahkan dulu di sini. Nah, ini kebetulan ada, jadi kita langsung format page number aja. Ini terus kita mulai dari, harusnya kita mulai dari 2 karena di halaman pertama itu mulai dari 1. Nah, di sini harusnya mulai dari 1. Oh, salah. Harusnya mulai dari 1 ya. Oke, jadi halaman 1 di bab pendahuluan ini sebenarnya halaman 1. Ini halaman 2. Nah, ini harusnya tadi kita buat langsung different first page-nya sebelum dia pindah ke bawah. Terus di session keempat kita centang lagi ini. Oke, dia hilang 6, betul. Ini session kelima kita juga buat the different first page. Dan di sini kita uncentang nih, ke footernya uncentang juga. Ini kita hapus, biasanya memang tidak ada di sini. Oke, sudah. Nomor halaman sudah ya, nomor halaman. Oke, 1, 2, sini harusnya 3 kan, tapi tidak ditampilkan untuk tiap halaman bab, 4 dan lain-lain. Oke, sudah. Bab sudah, halaman sudah, langsung kita buat daftar isinya. Kalau halaman sudah kita buat daftar isi, untuk buat daftar isi ini gampang saja. Kita klik di sini, masuk ke menu reference dan pilih menu table
of content, pilih yang ini. Salah satunya ini bisa sih, tergantung mau pakai yang mana. Biasanya saya pakai ini. Mana tadi? Nah, sudah jadi. Nah, ini berantakan karena begini. Kita bisa rapikan kembali. Ini kita hapus dulu, terus update, pilih update entry table. Udah rapi. Nah, sekarang sudah rapi, kita coba lihat apakah betul halaman ini. Nah, ini kan sampel, harusnya tadi kan di halaman 1 tidak ada kata mengantar. Halaman 2, oh iya, ini kok hilang ya. Oke, sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah. Daftar isinya sudah jadi. Terus untuk daftar gambar biasanya kan ada juga yang buat otomatis. Jadi di sini saya coba ambil gambar, kita kasih masuk di sini. Biasanya itu kan gambar ada gambar 1 titik sekian, gambar 2 titik sekian. Nah, 1 titiknya itu berdasarkan babnya. Misalkan bab gambarnya itu ada di bab 2. Jadi gambarnya itu mulai gambar 2 titik berapa. Misalnya gambar pertama. Misalnya saya mulai di bab 2, di sini ada gambar, ternyata di sini. Kita mulai ada gambar pertama di sini. Kita coba saja, terus pilih ini, pilih misalnya ini. Nah, misalnya ada gambar ini. Nah, untuk buat captionnya kita klik kanan, insert caption. Nah, di sini kita buat kalau belum ada di sini, ini kan sebelumnya saya sudah buat, jadi ada daftarnya. Kalau misalkan belum ada, kita tinggal buat new label di sini, terus gambar, misalnya ini bab 2 gambar 2 titik, gitu aja. Nanti secara otomatis dia akan menambah. Nah, secara otomatis dia akan ditambah di sini. Dan untuk ganti formatnya ini kita buat style baru. Namanya misalnya kita kasih nama gambar. Nah, di sini ada, kita modify, ganti warnanya. Ini 12 Times New Roman. Ini bisa center sehingga kasih 12. Nah, di sini misalnya sini lokasi penelitian misalkan. Oke, sudah. Misalnya saya copy, terus saya juga taruh di bab 3 misalkan. Nah, di bab 3 ini kita insert caption lagi. Kalau misalkan sudah ada, tinggal klik aja gambar 3. Nah, secara otomatis dia akan menambah 3.1 gitu. Nah, untuk mengubah formatnya lagi tinggal klik stylenya aja di sini. Gambar 1 misal. Terus saya tambah lagi nih, masih di bab 3. Saya tambah lagi satu gambar. Caption, insert caption. Nah, ini secara otomatis kalau misalkan masih di satu bab, tinggal kalau ada tambahan gambar dia akan buat yang baru. Jadi kalau untuk menambah, mau kasih caption pada gambar, baiknya gambarnya sudah lengkap semuanya, jadi tidak ada tambahan lagi di celah-celahnya, baru dibuatkan caption. Ini gambar kedua dari bab 3 misal. Sekarang kita buat di daftar gambar nih. Untuk dia punya daftar gambar masih di menu reference. Ini kan tadi untuk yang daftar isi. Nah, untuk daftar gambar dan daftar tabel itu ada di sini. Tinggal klik. Misal kita mau tampilkan, kalau misalkan ada di bab 1 ada berarti gambar 1, kalau di bab 2 ada berarti di gambar 2. Tapi kebetulan di bab 1 tadi tidak ada, dan yang ada itu di gambar kedua, makanya saya langsung di gambar kedua. Ini tidak bisa langsung 3 bab langsung, jadi kita tambahkan satu per babnya.
Nah, kebetulan yang di bab 2 tadi cuman ada satu gambar. Nah, kita tambahkan lagi, kan ada tadi yang di bab 3. Gambar 3. Nah, di gambar 3 kan ada 2 gambar. Nah, makanya dia muncul. Ini tinggal kita cut. Klik di sini, enter, paste. Nah, secara otomatis dia akan terbuat. Untuk daftar tabel sama, cara buatnya sama. Mulai dari buat captionnya, terus buat stylenya juga, nanti buat style baru lagi, namanya tabel atau semacamnya. Nah, kita sudah buat halaman, daftar isi. Nah, sekarang kita mau buat untuk kamusnya ini. Cara buat kamusnya itu kita masuk di Desk Explorer, cari, nanti ada file yang namanya masuk ke dokumen, atau biasanya di local disk C, terus pilih user, masuk di user, terus masuk di dokumen. Ini sama saja kalau kita langsung klik di sini. Nanti ada folder yang namanya custom office templates. Nah, ini yang kita taruh filenya di sini, kamus bahasa Indonesia. Nanti saya sharing kamusnya. Nah, setelah dipaste di sini, kita masuk di Wordnya kembali, terus pilih option, masuk di proofing, masuk di custom dictionary. Nah, ini kebetulan tadi sudah ada, tapi kalau belum ada tinggal add aja. Masuk ke dokumen tadi, terus ke mana tadi? Nah, ini pilih ini, open. Nah, kebetulan ini saya sudah tambahkan, jadi sudah. Dan untuk itunya jadi untuk nah, itu tadi fitur-fitur yang saya bisa sampaikan untuk pemanfaatan dari fitur Word ini untuk pembuatan laporan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Oke, terima kasih.